Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menampilkan proses simulasi keamanan pada sebuah website. Baik, di sini saya akan menjelaskan man in the middle, yang merupakan jenis serangan cyber. Seorang penyerang secara diam-diam menyisipkan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk menyadap, memodifikasi, atau menyamar dalam komunikasi tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Langsung saja di sini kita menggunakan netsense.erin.io untuk man in the middle. Oke, di sini kita dapat melihat di sini ada Alice, ada Bob. Dia mengirimkan sebuah encryption transport layernya, kemudian application layernya adalah key request. Oke, di sini kita memanipulasi si key-nya karena kita sebagai if di sini. Oke, kita tetap meminta key request-nya, berarti kita kirimkan lagi ke si Bob. Biar si Bob ini akan memberikan key-nya. Sini ya, klik Alice into encrypting her message with if key, yaitu 31337. Nah, di sini key-nya adalah 123456. Maka kita akan ubah menjadi 31337 agar bisa mendapatkan respon dari si Alice nanti. Oke, kita kirimkan. Nah, responnya 31337. Kita ubah ya, awalnya 123456. Oke, Alice. Nah, type-nya berubah jadi message ya. 31337 yang punya if tadi. Berarti kita bisa menyadap di sini. Kita dapat message-nya apa. Nah, setelah itu kita akan melakukan make sure Bob can still read the message by encrypting it with his key. Berarti kita ubah lagi 123456 agar si Bob ini tidak curiga dia. Dan juga pesannya itu sampai bisa dibaca karena menggunakan key-nya si Bob tadi. Oke, maka ke sini kita selesaikan. Untuk cara mencegahnya, yaitu gunakan HTTPS yang dimana sekarang semuanya rata-rata sudah menggunakan. Kemudian gunakan VPN saat di jaringan publik, gunakan protokol TLS atau SSL, jangan sembarang terhubung ke WiFi gratis. Oke, kesimpulannya yaitu serangan man in the middle sangat berbahaya karena bisa membocorkan data penting dan sering terjadi secara diam-diam tanpa korban menyadarinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan metode keamanan yang terpercaya saat bertukar data, terutama secara online. Apa itu EKS? EKS atau Cross-Site Scripting adalah jenis kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang menyuntikkan injek script berbahaya yang biasanya berupa JavaScript ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, penyerang dapat menemukan celah di website yang memungkinkan mereka masukkan kode berbahaya, misalnya dalam kolom komentar, kolom pencarian, atau URL. Hal ini dampaknya adalah pencurian cookies, pengalihan, melakukan tindakan sisi klien tanpa izin. Ini adalah konsep sederhananya, di mana pengguna dapat mengirimkan data ke server dan kemudian server menyimpannya ke dalam database. Dan database menampilkan kembali data tersebut ke dalam server sehingga bisa dilihat kembali dan bisa diakses oleh klien tanpa terjadinya proses enkripsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses simulasi, di mana kita akan menyobanya pada eks.gameepisode.com. Nah, pada objek pertama ini kita diberikan misi untuk menginjek script berupa pop-up JavaScript dengan alert di dalam frame berikut frame ini. Nah, pada frame ini kita diberikan suatu input berupa source yang bisa apabila kita lakukan pencarian akan ditambahkan pada bagian selanjutnya atau bagian hasilnya. Nah, mari kita lihat target code-nya. Oke. Pada target code ini bagian form bisa dilihat bahwasannya inputnya disimpan dalam ID query dengan name query. Nah, mari kita lihat pada proses penyimpanannya, di mana di sini query disimpan dengan request get pada form tadi, yang kemudian juga disimpan tanpa proses penjaringan sama sekali dan langsung ditampilkan. Oleh karena itu, jika seperti ini, kita bisa langsung melakukan injeksi script berupa script alert pada bagian form inputan source ini. Nah, apabila kita melakukan input tersebut dan kita melakukan pencarian, maka kodenya akan langsung berjalan dan kita berhasil melakukan injeksi berupa pop-up alert pada bagian ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya hal itu bisa terjadi karena
proses form yang langsung disimpan dalam query, yang kemudian dalam query juga bisa langsung ditampilkan pada bagian selanjutnya tanpa proses penyaringan sama sekali, sehingga hal itu bisa membuat kita memasukkan kode-kode scripting berupa tag-tag HTML. Selanjutnya adalah penjagaan XSS. Ada 4 poin penting. Yang pertama adalah validasi dan tendensi input. Ini adalah pertahanan pertama untuk menghilangkan atau mengubah karakter terkhusus yang bisa digunakan untuk menyuntik script. Yang kedua adalah menggunakan output encoding. Setelah validasi input, pastikan semua data yang ditampilkan di komponen selalu di-encode dengan benar berdasarkan konteks di mana data itu ditampilkan. Yang ketiga adalah Content Security Police atau CSP. Meskipun penyerang berhasil menyuntikkan skrip, CSP dapat mencegah skrip tersebut dieksekusi jika sumbernya tidak diizinkan. Nah, yang keempat dan terakhir adalah menggunakan framework dan library yang aman. Kebanyakan web framework modern sudah memiliki mekanisme bawaan untuk menghindari XSS secara default. Jadi pastikan kalian melakukan pemilihan framework yang benar. Kita akan membahas tentang SQL injection. Jadi SQL injection itu adalah jenis serangan keamanan yang menargetkan aplikasi yang menggunakan basis data SQL. Nah, jadi penyerang memasukkan atau menginjeksikan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna seperti formulir login, kolom pencarian, ataupun URL. Baik, sekarang kita akan melakukan simulasi terkait keamanan web menggunakan website open source yaitu demo testfire.net yang dimana digunakan sebagai bahan pembelajaran terkait keamanan web. Oke, di sini kita akan menguji yaitu pada fitur login. Nah, ketika kita menginput username ataupun password yang salah, akan muncul keterangan bahwa login failed. Nah, kita ingin membuktikan apakah ketika kita memasukkan tanda petik 1 untuk mengetes apakah input kita menyisipkan input ini akan langsung masuk ke query SQL. Oke, passwordnya masukin asal. Nah, di sini keterangannya beda dengan sebelumnya ketika kita salah memasukkan password ataupun username. Di sini yang artinya input kita tadi mempengaruhi struktur SQL di sisi server. Nah, jadi halaman ini kemungkinan besar rentan terhadap SQL injection. Nah, kita akan mencoba salah satu SQL injection dasar yaitu menggunakan ketik 1 or 1 sama dengan 1 script 2 kali, lalu passwordnya kita isi sembarang saja. Nah, apa maksud dari query ini? Nah, jadi untuk petik ini dia menutup query pada SQL, lalu or 1 sama dengan 1, seperti yang kita ketahui bahwa pada SQL untuk operasi or jika salah satu kondisi benar maka akan bernilai true. Nah, jadi apapun di belakang sini akan bernilai true karena or 1 sama dengan 1 bernilai true. Lalu untuk strip 2 kali ini akan membuat di belakangnya menjadi komentar, yaitu password tadi akan menjadi komentar. Coba kita login. Nah, ternyata berhasil melakukan login. Oke, berdasarkan simulasi yang telah kita lakukan, terdapat beberapa cara untuk mencegah SQL injection. Pertama, gunakan prepare statement. Nah, jadi kita akan memisahkan data input dari perintah SQL sehingga input tadi yang kita masukkan dianggap sebagai nilai data, bukan perintah SQL. Nah, ini cocok untuk case yang tadi, dimana ketika kita memasukkan petik or 1 dengan 1 script itu akan dianggap sebagai input data, sebagai nilai data, bukan sebagai perintah SQL. Lalu validasi input data. Nah, ini data yang masuk akan diperiksa oleh sistem apakah input yang dimasukkan sesuai dengan tipe data yang diharapkan. Contoh, jika input berupa angka, jangan izinkan karakter huruf ataupun simbol. Nah, ini akan membantu untuk mencegah SQL injection tadi. Lalu yang ketiga itu meminimalisir hak akses database. Jangan berikan akses penuh ke user database yang digunakan aplikasi. Misalnya nih, gunakan hak akses dan untuk fitur yang hanya menampilkan data. Apa itu CSRF? Ini adalah sebuah serangan di mana penyerang mengelabui pengguna agar melakukan aksi tanpa sadar di situs tempat mereka sudah login. Intinya,
CSRF manfaatkan sesi login pengguna untuk menjalankan perintah yang tidak diinginkan. Di sini saya akan mendemokan CSRF attack menggunakan lab dari Postwigger. Halaman web di sini ada username login, hint, kemudian ada solution, langkah-langkah pengerjaannya. Kita akses lab, kemudian masuk ke my account, kita login sesuai dengan username-nya, yaitu winner and Peter. Oke, juga sudah. Ini tahap selanjutnya, update email. Ini saya akan update sesuai dengan nama saya. Ini adalah halaman HTML yang akan mengirim request otomatis ke server target. Kita copy dulu, pastikan. Kita inspect halaman login, kemudian kita cari bagian formnya. Dari request yang tadi, bisa dilihat kalau situs ini tidak menggunakan token CSRF, kemudian tidak ada validasi referrer, dan tidak ada perlindungan lain. Oke, pada tahap ini kita samakan dulu formnya dengan form yang di login. Di sini, namanya post sama, kemudian untuk actionnya kita copy di halaman login sampai di akun domain.net. Ini di copy, yang sebelumnya ini dihapus. Oke, kalau udah kita tambahkan di my account, change email, ditambahkan di halaman belakang link sebelumnya. Nah, untuk name-nya ini kita samakan. Name-nya di sini email sudah sama. Untuk value-nya kita dapat mengisi sesuai keinginan. Nah, di sini saya akan mengisinya dengan nama saya .mail.com. Oke, juga sudah saya store, sudah disimpan, view exploit. Oke, berhasil. Emailnya sudah berubah menjadi wahyun@mail.com. Karena belum solve, ini saya solve-kan. Lab berhasil. Lalu bagaimana cara mencegah CSRF? Pertama, gunakan CSRF token, yakni token unik yang dikirim bersama setiap form dan diverifikasi di server saat form disubmit. Ini contoh kode penerapannya, dan ini penerapan token CSRF di PHP. Kedua, cek header referrer atau origin untuk memastikan permintaan datang dari domain yang sah. Pada contoh ini, terlihat header referrer google.com, dan contoh selanjutnya ini ada poki.com. Ketiga, aktifkan pengaturan same site pada cookie, agar cookie tidak dikirim saat permintaan datang dari situs lain. Kalau ketiga diterapkan, risiko CSRF biasa dikurangi secara signifikan. Apa itu DOS? DOS atau Denial of Service adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan ataupun website menjadi tidak bisa digunakan oleh pengguna yang sah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membanjiri server dengan permintaan palsu secara berlebihan. Jika kita analogikan, bayangkan kamu punya satu nomor telepon. Tiba-tiba seseorang menelpon kamu secara terus-menerus tanpa henti. Temanmu yang ingin menghubungi kamu jadi tidak bisa masuk. Itulah yang disebut sebagai denial of service atau gangguan yang disengaja agar layanan jadi tidak dapat digunakan. Untuk mengetahui cara kerja serangan DOS, kita dapat melihat simulasi berikut ini. Perangkat berikut adalah komputer yang digunakan penyerang untuk melancarkan serangan, sedangkan server berikut adalah target dari serangan DOS. DOS ini bekerja dengan cara mengirimkan trafik permintaan secara terus-menerus kepada target. Kita contohkan dengan cara mengirimkan permintaan kepada target. Dapat dilihat, permintaan yang berlebihan dapat menambahkan beban kepada server. Karena server mempunyai batas kemampuan, banyaknya permintaan dapat membuatnya kelebihan beban. Untuk melihat apa yang akan terjadi, maka kita akan terus mengirim permintaan kepada server. Kita kirim secara banyak. Dapat lihat server mulai penuh. Nah, sekarang ini serangan DOS kita telah berhasil. Nah, server yang kelebihan beban dapat menjadi lambat atau bahkan mati total. Ini tentu saja dapat menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses layanan ataupun website sebagaimana semestinya. Bagaimana cara mencegah serangan DOS ini? Ada beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk mencegah serangan DOS. Yang pertama, gunakan firewall untuk menyaring traffic mencurigakan. Yang kedua, terapkan rate limiting agar satu pengguna dengan satu IP tidak bisa mengirim terlalu banyak permintaan ke server dalam sekali waktu. Ketiga, gunakan load balancer untuk membagikan beban ke banyak server.
Dengan menggunakan lebih dari satu server, maka beban permintaan tidak akan menumpuk di satu server dan dapat mencegah terjadinya server down ataupun mati total. Keempat, melakukan monitoring sistem. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini saat traffic mencurigakan terjadi. Dan terakhir, gunakan proteksi berbasis cloud seperti Cloudflare ataupun AWS SARM yang dapat menyaring serangan sebelum sampai ke server utama. Itu tadi simulasi keamanan pada website. Terima kasih.